Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Anggia dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi terkait penyusunan instrumen evaluasi. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Mira Nur Alisa, yang kedua ada saya sendiri Arneta Della Amelia, yang ketiga ada Septiani Rahayu, yang keempat ada Sabrina Nur Fitri, dan yang terakhir ada Cindy Putri Meilani. Baik, kita langsung saja ke materi ya. Jadi untuk instrumen evaluasi bimbingan konseling adalah alat atau perangkat yang digunakan guru BK untuk mengumpulkan data dan menilai sejauh mana tujuan program bimbingan dan konseling tercapai, serta mengevaluasi proses pelaksanaannya. Jadi instrumen evaluasi bimbingan konseling ini adalah alat ya teman-teman untuk menilai keseluruhan program BK yang telah tercapai atau telah dicapai sebelumnya, untuk kemudian dilihat kekurangannya, apa kelebihannya, dan untuk kekurangannya mungkin bisa diperbaiki di masa yang mendatang, seperti itu. Lalu di sini selanjutnya ada fungsi instrumen evaluasi BK. Untuk fungsinya, yang pertama adalah mengumpulkan data siswa. Alat ini membantu guru BK mengumpulkan informasi rahasia tentang kebutuhan, masalah, dan perkembangan pribadi sosial, akademik, dan karir siswa. Yang kedua, menilai efektivitas program, yaitu digunakan untuk mengukur keberhasilan program bimbingan dan konseling dalam mencapai tujuannya, termasuk pencapaian pelaksanaan dan hasil yang diharapkan. Selanjutnya, mengembangkan program hasil dari evaluasi menggunakan instrumen ini akan menjadi dasar untuk perbaikan dan pengembangan program BK di masa yang akan datang atau di masa depan. Di sini juga dijelaskan tentang tujuan evaluasi belajar. Tujuan evaluasi belajar ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ada mengetahui tingkat pencapaian hasil belajar siswa pada berbagai bidang. Evaluasi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana sih siswa telah menguasai kompetensi yang ditetapkan dalam kurikulum. Yang kedua, ini ada mengidentifikasi hambatan atau kesulitan belajar yang dialami anak. Dan melalui evaluasi ini, guru dan konselor dapat menemukan masalah yang menghambat perkembangan siswa. Jadi dalam mengidentifikasi ini, guru sama konselor itu akan mengetahui sebab dan penyebabnya dari penghambatan atau kesulitan belajar ini. Yang ketiga, ini memberikan umpan balik kepada guru, konselor, orang tua, dan siswa. Evaluasi ini tidak hanya bermanfaat bagi siswa, tetapi juga bagi semua pihak yang terkait. Yang keempat, ini ada membantu penyusunan program bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Dan yang kelima, ini ada menentukan tindak lanjut, pengayaan remedial, konseling individual, atau rujukan evaluasi, membantu dalam menentukan langkah selanjutnya. Jadi siswa yang sudah mencapai target dapat diberikan program pengayaan agar potensinya ini berkembang lebih optimal. Terus siswa yang belum tuntas bisa mengikuti remedial jika ditemukan masalah pribadi atau emosional. Sini juga dijelaskan tentang prinsip evaluasi belajar. Yang pertama, ini ada objektif. Apa sih itu objektif? Objektif itu evaluasi harus didasarkan pada data yang nyata atau valid dan dapat diukur. Artinya ini penilaian tidak boleh dipengaruhi oleh faktor subjektif seperti perasaan pribadi, kesukaan, atau prasangka guru terhadap siswa. Yang kedua, ini ada
komprehensif. Penilaian harus mencakup semua aspek perkembangan siswa, bukan hanya kognitif pengetahuan saja, tetapi juga efektif seperti sikap, nilai, motivasi, dan psikomotor atau keterampilan. Yang ketiga, berkesinambungan. Evaluasi ini hendaknya dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan sepanjang proses pembelajaran. Yang keempat, ini ada adil dan transparan. Di sini juga dijelaskan bahwa semua siswa ini harus memiliki kesempatan yang sama dalam mengikuti evaluasi. Standar penilaian yang digunakan juga harus jelas, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kelima, ini ada mendidik. Evaluasi ini tidak semestinya dipandang sebagai hukuman bagi siswa yang belum mencapai standar. Mungkin bisa jadi sebaliknya. Hasil evaluasi ini harus digunakan sebagai sarana pembelajaran untuk perbaikan, pengembangan, dan peningkatan kemampuan siswa. Jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada jenis evaluasi pembelajaran diagnostik yang biasanya dilakukan di awal pembelajaran untuk mengetahui kemampuan awal, minat, serta bakat dan hambatan. Contohnya seperti tes awal, wawancara singkat, dan observasi perilaku. Yang kedua ada observasi formatif yang biasanya dilakukan selama proses pembelajaran untuk mengetahui perkembangan seperti contohnya kuis mingguan, portofolio, serta penilaian proyek. Yang ketiga, ada evaluasi sumatif. Biasanya dilakukan di akhir program atau semester untuk melihat hasil secara keseluruhan. Seperti contohnya yaitu ujian akhir semester, laporan perkembangan, serta asesmen keterampilan. Oke, next teman-teman, selanjutnya di sini ada teknik evaluasi belajar yang dimana teknik tersebut itu ada tes dan non tes. Di sini ada tes yang termasuk dengan tes itu adalah tes tertulis. Tes tertulis tersebut ada berupa seperti uraian, pilihan ganda, dan isian. Kemudian ada tes lisan. Tes lisan juga termasuk sebagai teknik tes. Kemudian ada tes praktek atau unjuk kerja. Kemudian di sini ada bagian dari non tes, yang dimana bagian dari non tes itu ada seperti observasi perilaku, ada portofolio. Portofolio itu berupa seperti kumpulan karya-karya siswa. Kemudian ada penilaian proyek. Kemudian ada penilaian diri. Penilaian diri itu seperti self assessment gitu, seperti penilaian antar teman-temannya atau per assessment. Kemudian selanjutnya ada jurnal atau checklist guru. Nah, sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang jenis-jenis instrumen evaluasi BK. Di evaluasi BK ini terdapat berbagai macam instrumen. Ada angket, observasi, wawancara, inventory masalah, dan catatan kumulatif. Angket atau kuesioner adalah lembar pernyataan yang diisi siswa atau pihak lain untuk mengevaluasi kebutuhan dan pelaksanaan program BK. Observasi adalah pengamatan langsung terhadap siswa dalam berbagai situasi untuk mendapatkan data kualitatif tentang perilaku dan interaksi siswa. Nah, wawancara itu adalah diskusi terstruktur atau semi terstruktur dengan siswa untuk menggali informasi mendalam tentang masalahnya, pengalaman, dan pandangan mereka. Sedangkan inventory masalah adalah alat khusus untuk mengidentifikasi jenis dan tingkat masalah yang dihadapi siswa. Catatan kumulatif adalah dokumen yang berisi riwayat, perkembangan, dan data penting siswa secara berkelanjutan. Nah, sekarang kita masuk ke langkah-langkah penyusunan instrumen evaluasi BK.
Jadi di instrumen ini ada 4 fase, yaitu fase persiapan, fase pengembangan instrumen, fase pelaksanaan dan analisis, dan fase interpretasi dan pelaporan. Nah, kita masuk ke fase persiapan dulu nih. Tentunya tentukan tujuan evaluasi terlebih dahulu, rumusan tujuan yang ingin dicapai dari evaluasi program BK. Apakah untuk mengukur aktivitas, efisiensi, atau pencapaian target program. Kemudian identifikasi sasaran evaluasi. Tentukan dulu nih siapa yang akan dievaluasi, apakah peserta didik, program layanan BK, atau kinerja guru BK-nya. Yang terakhir adalah analisis kebutuhan atau need assessment. Lakukan asesmen kebutuhan peserta didik untuk mengetahui permasalahan dan kebutuhan mereka. Lanjut ke fase kedua adalah fase pengembangan instrumen. Pertama, pilih jenis instrumen dulu nih. Kita tentuin jenis instrumen yang sesuai, seperti tes atau non-tes, seperti wawancara, observasi, sosiometri, daftar cek masalah, buku pribadi siswa, atau mungkin tes psikotes bisa. Kemudian kita buat kisi-kisi instrumen. Jadi seperti susun kerangka atau kisi-kisi yang akan menjadi panduan dalam membuat butir-butir pernyataan atau item instrumen. Kemudian kita kembangkan butir-butir instrumen itu pernyataan yang valid dan reliable yang sesuai dengan tujuan evaluasi dan kebutuhan sasarannya. Terakhir, kita santing dan validasi instrumen. Lakukan penyuntingan dan validasi instrumen untuk memastikan keakuratan dan ketepatan data yang dihasilkan. Yang ketiga ada fase pelaksanaan dan analisis. Pelaksanaan evaluasi ini digunakan instrumen yang telah dikembangkan untuk mengumpulkan data dari sasaran evaluasi. Dan analisis datanya yang diperoleh dari instrumen untuk melihat pencapaian program dan menentukan aktivitasnya. Yang terakhir ada fase interpretasi dan pelaporan. Interpretasi hasil yaitu tafsiran hasil analisis data untuk mengetahui nih apakah program BK telah mencapai tujuannya dan perlu perbaikan atau tidak. Kemudian kita buat laporannya, kita susun laporan hasil evaluasinya untuk disampaikan kepada pihak terkait guna perbaikan program di masa mendatang. Baik teman-teman, sekian untuk presentasi materi instrumen evaluasi BK. Kurang lebihnya mohon maaf, kami dari kelompok 2. Apabila ada pertanyaan, silahkan diajukan setelah ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.